Halo, balik lagi di Ade Luffy Podcast. Iya, setelah beberapa hari yang lalu ya aku upload yang part satunya. Jadi mohon maaf rada tertunda karena ya begitulah, karena aku kan masih berdikari kan ya, masih berdiri di kaki sendiri, belum. Jadi aku yang ngedit, aku yang rekaman, jadi belum sempat bikin yang part 2-nya. Jadi baru sempat sekarang deh. Haha. Iya, jadi berlanjut di episode yang kemarin, setelah aku bahas banyak mengenai jurusan aku ya, jurusan manajemen agribisnis. Mungkin beberapa pendengar aku di sini yang belum berkuliah, yang dengerin cerita aku bakal tertarik gitu ya di jurusan manajemen agribisnis, karena emang seseru itu gitu loh. Seseru itu gitu, tapi nggak sampai meninggal kok, nggak. Ya kadang aku suka bingung ya kalau misalkan ada orang yang bilang, "Iya enak banget, pengen meninggal." Apa hubungannya gitu. Ya udahlah, skip. Ya balik lagi di topik pembicaraan mengenai manajemen agribisnis. Setelah tadi di dunia perkuliahannya, terus timbul lagi pertanyaan. Terus lulusan agribisnis itu, lulusan manajemen agribisnis itu nanti kerjanya bakal apa gitu? Bakal kerja di bidang apa gitu kan? Kalau misalkan pekerjaan ya, jadi sebenarnya lulusan manajemen agribisnis itu sebenarnya dipersiapkan sebagai wirausaha, wirausaha di bidang agribisnis. Tapi untuk pekerjaan kita juga bisa kerja di instansi pemerintahan, terus kerja di apa lagi ya, lembaga keuangan, terus apa lagi ya, penelitian, perusahaan, terus apa lagi ya. Oh ya, kita juga bisa jadi manajer lini pertama di perusahaan agribisnis gitu kan. Apalagi ya, pokoknya banyak sih. Tapi lebih diutamakan sih kata di buku ya. Kalau kata di buku itu sebagai seorang wirausaha. Karena apa? Rata-rata negara maju di dunia itu tingkat wirausahanya itu tinggi. Sedangkan di Indonesia itu masih masih tertinggal gitu dibandingkan negara-negara maju yang lain. Maka dari itu lulusan manajemen agribisnis hadir sebagai pencetak wirausaha muda yang berkarya. Asik. Ayo, jadi ceritanya seperti itu. Terus apa ya? Oh ya, tadi kan perbankan ya. Jadi kalian jangan salah ya kalau misalkan emang banyak banget itu ya guyonan-guyonan yang kayak lulusan IPB itu nanti kerjanya di bank tahu, atau enggak Institut Perbankan Bogor gitu. Mungkin kalian yang orang awam atau mungkin adik-adik SMA banyak yang berpikir, ya juga ya, lulusan pertanian kenapa kerjanya di bank gitu kan. Tapi guys, kalau kalian udah masuk ke IPB, udah masuk di jurusannya, kalian bakal tahu seluk-beluknya kenapa jurusan pertanian ada yang kerja di bank. Mau tahu? Iya, harus tahu. Karena dalam agribisnis itu ada yang namanya subsistem. Subsistem hulu, subsistem on farm, subsistem hilir. Hilir aja tuh ada dua ya, hilir produksi, pengolahan sama hilir pemasaran. Terus abis itu subsistem penunjang. Iya, salah, bukan subsistem of hulu, subsistem of farm. Of farm sama on farm. Ya mohon maaf ya. Iya seperti itu. Dan apa ya, kalau di subsistem hulu itu kan penyedia bibit gitu-gitu. Terus nah ini perbankannya itu adanya di subsistem penunjang. Penunjangnya itu bisa perbankan, bisa pemerintah, bisa koperasi, bisa penelitian gitu. Jadi nggak salah kalau misalkan ada lulusan pertanian yang kerja di bank gitu. Fungsinya buat apa? Jadi suatu saat kalau misalkan ada apa ya, petani yang membutuhkan modal nih untuk pinjaman eh, petani gitu, nanti bisa tuh diurus-urus sama yang lulusan pertanian karena ngerti gitu loh, ngerti alur pertanian itu seperti apa, terus peminjamannya apa gitu kan, peminjamannya berapa, gini-gini, nanti modal ini tuh bakal digunakan seperti apa aja, nanti hasilnya gimana, gitu-gitunya biar kita ngerti. Seperti itu yang aku tahu ya sejauh ini. Jadi kayak nggak
nggak semua lulusan pertanian itu kerja di bank gitu. Jadi kalau misalkan lulusan IPB itu banyak yang kerja di bank gitu, itu mungkin cuma beberapa orang karena lulusan IPB aja banyak gitu, nggak semua kerja di bank gitu. Jadi kalian jangan salah kaprah lagi. Oke, terus apalagi ya? Oh ya, nih pesan buat kalian yang mau masuk ke manajemen agribisnis ya. Kalian itu harus mempersiapkan diri. Nah ya, mempersiapkan diri yang penting harus masuk gitu. Entah itu jurusan entah itu lewat jalur USMI, entah itu lewat jalur mandiri. Mandiri itu jalur tulis ya. Kalau di USMI-nya itu kalian nanti tinggal ngirimin nilai raport. Pokoknya kalian tanya-tanya aja ke guru BK kalian, karena dulu aku pun seperti itu gitu. Terus kalau misalkan yang jalur mandiri, nanti kalian tesnya itu datang ke tempat-tempat yang udah ditetapkan tuh. Nggak tahu sih, kayaknya di luar Bogor juga ada, tapi kalau yang aku tahu tuh di Bogor gitu. Nanti tesnya di Bogor. Tapi kalau nggak salah ya, beberapa teman aku juga ada yang tesnya di luar Bogor gitu. Nggak tahu di mananya. Mungkin nanti kalau misalkan ada pemberitahuan lagi mengenai jalur mandiri, nanti aku kasih tahu ya gitu. Tapi untuk sejauh ini aku belum tahu persisnya seperti apa gitu. Dan apa ya, jurusan manajemen agribisnis itu salah satu yang favorit ya di sekolah vokasi. Makanya jurusan itu banyak loh mahasiswanya, karena satu angkatan aja itu bisa sampai 5 kelas. Ada kelas A, B, C, D sama E. Bukan E. Sama satunya itu Sukabumi. Oh ya, jadi kita tuh ada PSDKU kalau di sekolah vokasi. PSDKU itu apa? PSDKU itu pusat studi di luar kampus utama. Nextnya kalau misalkan ada waktu, aku bakal bahas mengenai PSDKU ya. Jadi ada teman-teman kita yang di Sukabumi nanti semester 5 pindah ke Bogor buat belajarnya bareng di sini sama yang Bogor gitu. Tapi gak ada bedanya ya, yang ngajarnya sama, alma maternya sama, mata kuliahnya sama. Jadi nggak ada perbedaan antara sekolah vokasi Bogor sama sekolah vokasi Sukabumi, sama, semuanya sama. Jadi kalau kalian, tapi bedanya seperti ini. Kalau jurusan di PSDKU itu menerimanya hanya siswa-siswa yang ada di Jawa Barat. Kalau misalkan yang Bogor itu universal, maksudnya se-Indonesia. Universal. Iya sih, bisa aja ya kalau orang bule mau di manajemen agribisnis juga bisa. Oke, karena di situ ada juga pelajaran bahasa Inggris guys, bahasa Inggris bisnis. Itu yang sebenarnya aku tuh kadang takut gitu kalau mata kuliah itu, karena jujur aku tuh lemah banget di bahasa Inggris. Aku nggak bisa bahasa asing BTW. Ya bisa sih sedikit-sedikit. Kadang mengerti apa yang orang lain bilang, tapi orang lain bilang itu aku ngerti kadang, tapi kalau misalkan aku yang mau membalas suka bingung gitu. Udah lah, balik lagi di manajemen agribisnisnya, nantinya terlalu jauh ya. Ya gitu sih pesannya. Jadi kalian harus memantapkan diri. Terus kalian juga kalau misalkan udah masuk, kalian harus tahu nih tujuan kalian setelah ini tuh apa. Karena dulu jujur aku ngambil D3 itu bukan karena aku gak diterima S1 ya, tapi karena aku tuh pengennya di D3 gitu. Karena tujuan aku tuh dulu pengen kuliah cepet dan pengen kerja gitu. Dan menurut aku vokasi itu, pendidikan vokasi sangat berguna gitu buat aku pribadi gitu ya. Sangat sangat pas gitu buat aku. Jadi aku ngambil di Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, salah satu sekolah vokasi terbaik di Indonesia. Mantap kan? Lulusan sekolah vokasi itu udah banyak sih yang terkenal. Kayak contohnya siapa ya? Danang The Academy itu lulusan komunikasi sekolah vokasi. Terus siapa lagi ya? Korigor. Iya, seorang YouTuber, Korigor, itu jurusan manajemen agribisnis juga sama kayak aku. Terus siapa lagi? Pokoknya banyak deh, mungkin yang belum aku tahu juga karena aku tuh angkatan 55. Ya, angkatan 55, jadi masih mencari-cari, masih mengulik-ngulik lagi tentang masalah per IPB-an gitu.
Oh ya, dan selamat datang ya buat angkatan 57. Selamat kalian udah bergabung menjadi keluarga Institut Pertanian Bogor. Kalian harus bersyukur yang udah diterima karena di situasi kayak gini masih pandemi kan, banyak teman-teman kalian yang belum sama sekali menerima panggilan masuk perguruan tinggi. Jadi buat kalian yang udah diterima masuk, kalian harus bersyukur dan aku ucapkan selamat buat kalian yang udah berhasil di step sekarang. Tapi ini bukan hasil akhir, malah ini permulaan buat kalian gitu kan. Jadi kalian harus bersiap-siap gitu karena rintangan di sana sangat panjang. Apaan sih lebay? Ya pokoknya seperti itulah gitu. Karena nggak ada yang kita tahu kedepannya bakal kayak gimana gitu kan. Aku aja kaget loh waktu pas lagi di semester 4 disuruh pulang, padahal itu semester 4 lagi have fun banget, aku lagi nikmatin banget perkuliahan, terus abis itu suruh pulang belajar di rumah. Terus aku kadang suka stres gitu kalau misalkan di rumah, maksudnya stres itu dalam artian pusing gitu mau gimana gitu kan, teman-teman jauh, terus kadang juga sinyal susah, apalagi kalau mati lampu kan nanti gak ada sinyal ya, udah aku kadang suka ketinggalan gitu aja sih. Ya mungkin ceritanya kurang lebih seperti itu tentang jurusan manajemen agribisnis. Di next episode kalau misalkan ada pertanyaan, kalian silahkan tulis di kolom komentar ya. Tapi kalau nggak ditulis di kolom komentar, ya harus sih harus ditulis. Komen aja di bawah atau enggak DM aja di Instagram aku di @adeluffy198. Jangan lupa di like, terus di subscribe channel aku supaya aku tambah semangat buat nge-YouTube laginya. Oke. Sekian, mohon maaf kalau misalkan di episode 1 dan episode sekarang ada salah-salah kata, mohon maaf. Aku juga masih belajar di sini, dan kalau teman-teman aku atau mungkin kakak kelas aku atau mungkin adik kelas aku yang di jurusan manajemen agribisnis ada cerita menarik, silahkan tulis juga ya di kolom komentar biar adik-adik yang selanjutnya bisa membacanya. Seperti itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal awalnya enggak. Assalamualaikum. Ya udahlah. Sekian. Terima kasih dan sampai jumpa. Semoga kalian sehat selalu dan bahagia.